Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel kita Bless Channel. Hari ini saya ada di kota Semarang, di kota kita sendiri, dan kita kepengen update ada sebuah project baru yang mungkin agak beda dari yang lain. Jadi sebetulnya intinya customer di rumah baru ini, nah ini rumah baru ya teman-teman. Jadi sebetulnya saya lebih suka itu membangun di sebuah project yang rumahnya udah baru atau finishingnya itu udah selesai. Jadi enak, kita kerja sekali langsung selesai. Tahun kemarin dan awal tahun Januari ini ada beberapa project yang akhirnya terpaksa pending, kita nggak bisa lanjut karena dindingnya sekitar kolam belum beres karena ada revisi ini ya. Tapi intinya segala konsekuensinya customer juga udah kita sampaikan, masalah akomodasi bolak-balik tambahan ya beliau oke, ya udah terpaksa kita intinya mesti bolak-balik beberapa kali untuk menyelesaikan sampai running final. Nah, saat ini kita ada di lantai 2, ini di perumahan di daerah BSB atas ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf banget, setiap kita ngevlog kita biasanya hanya sebutkan sekitar daerahnya, kotanya, karena masalah alamat lengkap, tepatnya di mana itu menjadi privacy customer teman-teman, dan rasanya tidak etis. Kemarin saya lihat di beberapa video, contohnya yang Pemalang, di mana Pak perumahannya, alamatnya di mana. Nah, saya nggak bisa balas dan nggak bisa jawab karena itu sekali lagi menjadi privacy dari customer seperti itu. Bahkan ada beberapa perumahan, terutama di daerah Jakarta, yang waktu kita sebagai pond builder akses masuk ke perumahan itu pun harus memberikan identitas, harus ini, harus itu. Jadi harap dimaklumin, memang tujuan kita hanya share konsepnya, temanya, desainnya. Semoga buat teman-teman yang nonton ini bisa menjadikan hiburan, edukasi, dan inspirasi yang positif ya. Nah, balik ke sini teman-teman, ini ada di lantai 2. Intinya customer itu awalnya itu hanya kepengen kolam estetika. Nah, beliau ini adalah, mungkin kalau yang orang Semarang nggak asing dengan beliau ya, beliau ini saya bilang salah satu pengusaha sukses besar di Semarang. Dan beberapa tahun yang lalu itu Noval aja belum join, suami beliau itu adalah salah satu customer premiumnya Bless. Nanti kapan kalau kita dapat izin, memang kolamnya yang di rumah pribadinya beliau itu bukan Bless yang buat, tapi beberapa ikan jumbo-jumbo dan premiumnya, bahkan ada yang Grand Champion itu dulu ada yang dari Bless, ada yang sampai 1 meter Val, ada yang 1 meter, ada yang 70, pokoknya paling kecil kayaknya 70-80 cm deh. Dan itu satu kolam itu isinya ikan premium semua. Tapi memang beliau sudah tidak terlalu fokus ke koi. Saat ini beli rumah baru hanya untuk dinikmatin dan untuk estetikanya. Makanya kali ini temanya itu intinya sebetulnya lebih ke estetiknya. Nah, kita see dulu dari lantai 2 ini Pak, ke bawah Pak. Nah, jadi area yang tersedia ini juga tidak terlalu besar teman-teman. Dan ini terbuka outdoor meskipun dikelilingi dinding ya. Jadi PR saya waktu awal datang ke sini ini mikirin supaya dengan sudut yang terbatas dan ketemu dinding keliling ini, tapi kolamnya nggak, kesannya nggak kaku dan nggak, intinya nggak standar lah. Kalau saya mau mikir yang sederhana, saya bikin kotak, filter di samping, minimalis, selesai gitu. Tapi sekali lagi itu bukan karakternya Bless. Jadi saya ngobrol dengan beliau, ini temanya kolam reflection. Reflection itu dalam artian kita menikmati landscape batu-batuan, tatanan letak air terjun, arus, koral, split. Nanti saya kasih ada beberapa variasi dry garden juga di sekitar chamber filternya. Yang masih ada tanah di tembok belakang itu nanti permainan koral split, dry garden, dan tanaman rambat dolar. Jadi merambat ke atas. Intinya adalah kita ini akan menikmatin keindahan kolam ini untuk ibaratnya nuansa yang membuat ruangan ini jadi lebih syahdu. Nah, kolam ini nggak terlalu besar teman-teman, saya lupa panjangnya kayaknya 4 meter ya, lebarnya mungkin hampir 3 meter, kedalamannya cuma 30 cm teman-teman. Sekali lagi, lu kok bikin kolam pendek Pak? Ini utamanya bukan untuk ikan koi teman-teman. Jadi sekali lagi, Bless ini juga harus mengikuti market, Bless ini juga harus mengikuti dari keinginan customer. Kalau semua customer dipaksain harus bikin kolam standarnya kolam koi, harus dalam, harus ini, harus itu, saya rasa itu tidak tidak pas juga teman-teman. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas tema-tema, topik, konsep apa, sistemnya seperti apa, kenapa kok tetap meskipun ini kolam reflection tetap saya kasih pemipaan dengan standar kolam koi, kenapa masih ada chamber collecting juga yang konvensional yang juga dengan standar kolam koi, supaya kalau ke depan customer ini bosen, jenuh, wah Pak De, saya pengen isi ikan
atau saya akhirnya pengen kasih ikan lah. Ini tidak perlu ngerubah atau tidak perlu bongkar-bongkar atau renovasi atau nambah filter baru atau nambah filter-filter eksternal yang nongol-nongol di permukaan. Itu kalau buat saya sangat mengganggu sekali. Tapi ini sekali lagi ya, ini saya kan berhak, semua pond builder atau semua pembuat kolam itu punya standar estetika dan punya standar yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya itu paling nggak suka sesuatu yang nongol-nongol di permukaan, baik itu secara pemipaan, baik itu secara kabel, baik itu secara filtrasi. Intinya harus serapi mungkin, sepresisi mungkin, dan kita ngeliat tuh enak gitu loh ya, seperti itu. Yuk kita ke bawah, Val. Kita lanjut ke bawah ya. Nah ini turun tangga sini teman-teman. Awas Val ya, masih berantakan. Oke, nah jadi tujuan saya itu teman-teman, kita turun dari tangga pertama ini, ngelihat ke kolam dan sisi yang estetika tadi saya jelaskan ini, langsung nuansanya itu berubah jadi adem area ini. Kalau ini kan teman-teman bisa lihat isinya tembok semua, minimalis semua, tidak ada sesuatu yang intinya yang membuat suasana itu jadi asri, jadi adem lah. Tapi harapannya nanti dengan kolam reflection ini jadi nanti finishingnya, strukturnya tetap minimalis, tapi nanti ada perpaduan batu-batu estetik, batu-batu sungai, batu-batu koral, batu-batu apa, di random di samping-samping, ada yang kena air, ada yang di atas, ada yang kena setengah, ada yang terendam full. Intinya supaya tidak kaku kotak teman-teman, seperti itu. Ya nanti kita sambil jalan. Nah ini satu lagi, karena mungkin beliau ini sudah kenal saya cukup lama, dan beliau juga sudah lihat karya-karya Blaise di YouTube ataupun di Instagram, dan beliau juga salah satunya itu sebetulnya penggemar tema-tema natural. Kamu pernah nggak ingat ke rumahnya yang satu komplek dengan kita di Puri? Oh, ya, hutan aviari, di dalam rumah ada kolam koi besar dengan pohon-pohon hutan yang ada burung-burung terbang. Keren sih, tapi saya nggak janji ya, tapi nanti next kalau kita dapat izin kita vlogin deh. Itu tema konsepnya keren. Nah, jadi tanpa gambar, tanpa desain teman-teman. Jadi beliau cuma ngomong, ya udah ini RAB-nya sekian, oke deh, kamu atur aja, pokoknya saya kepengen tema begini-begini, saya percayain dah, nggak usah desain-desainan, nggak apa. Ya cuman sketch kasar, sketchnya pun itu hanya untuk nunjukin posisi arus, posisi batu, posisi kolam, posisi filter, tidak terlalu seperti proyek yang sebelumnya yang kita sampai bikin 3D-nya, sampai bikin detailnya. Tapi sekali lagi, itu semua saya lakukan demi memberikan gambaran apa yang ada di ide di kepala saya, apa yang ada di konsep saya ini, biar customer tuh ngerti. Nah, tapi kalau seperti yang sudah kenal dengan beliau, udah kenal Blaise lama, dan kita juga sebetulnya tetanggaan ya, masih satu komplek di perumahan di Semarang Barat, ya beliau percaya aja udah. Yang pasti kita pun juga akan do the best, dan kita juga akan lakukan yang terbaik. Nah, basic standar kolamnya, kita sekarang mulai masuk ke pembahasan kolam ya. Basic standar kolamnya ini sebetulnya standar teman-teman kotak. Jadi nanti besok sudah mulai pengecoran, pemipaan juga udah mulai beres, bottom drain ada 2 ya, 4 in kali 2. Jadi flow-nya ini bisa suatu saat kalau mau dikejar 5.000, 10.000 kali 2 bisa sampai 20.000 per hour nantinya. Tapi saat ini kita nanti akan setting hanya 10.000 per hour atau 10.000 per jam. Karena sekali lagi ini tidak diprioritaskan untuk ikan koi. Nah, pipa-pipa yang ada di bawah itu teman-teman, sebetulnya kalau teman-teman lihat ada jalur untuk aerator, ada jalur untuk bottom drain. Skimmer nanti kita modelnya yang skimmer tertanam di dinding atau skimmer wall atau wall skimmer. Ya teman-teman, ini edukasi sedikit, skimmer itu ada yang tertanam di dinding, ada yang mencongol di kolam. Nah, bagus mana Pak? Tidak ada bagus jelek, sesuai kebutuhan aja. Tapi memang kalau saya boleh ngomong apa adanya, secara sedotannya itu lebih bagus yang keluar di permukaan air. Kalau yang wall skimmer itu biasanya untuk kolam renang, untuk kolam-kolam yang memang tidak suka ada pipa-pipa keluar atau nongol itu. Makanya ini kita pakainya wall skimmer, itu titiknya itu Val, yang di sebelah chamber itu ya. Itu satu. Nah, kenapa Pak kok aeratornya ini depan sini? Karena beliau nggak mau ada air terjun, nggak mau berisik. Jadi nanti kolam ini nuansanya silent, cuman belekutuk-belekutuk air di reflection, lihat batu-batu di dasar, lihat di sepanjang kolamnya, di belakangnya ada tanaman rambat koral, itu area yang sedikit itu nanti saya variasi juga, belum kepikiran sekarang, tapi nanti biasanya kalau sudah sambil jalan, oh ini kasih
beberapa tanaman medium atau batu atau split atau coral atau dry garden itu nanti bisa dikembangkan lah sambil jalan. Nah, intinya pemipaannya ini tetap pemipaan standar kolam, Val, kolam koi. Nah, chamber ini kapasitasnya cuma 20% nih, Val, kesini, Val. Biasanya kan kita minimal bikin 40%, 30%. Dan collectingnya di sini hanya isinya mekanik semua, teman-teman. Jadi nanti ada AC jet mat, pompa, UV, sudah langsung chamber collecting big wash. Loh kok nggak ada biologisnya, Pak? Karena sekali lagi tidak diperuntukkan untuk ada ikannya saat ini ya teman-teman ya, saat ini. Tapi nanti kalau sudah jadi customer berubah pikiran, mau dikasih koi kecil kayak, mau dikasih tamasaba kayak, mau dikasih apa, kita nggak perlu bongkar. Tinggal medianya yang mekanik satu diambil, diganti biologis atau ditambah under gravel di kolam. Jadi sekali lagi teman-teman, saya itu tipe pond builder yang kadang sudah saya prepare kalau suatu saat customer ini mungkin bosen atau jenuh, kedepannya pengen dikasih ikan atau makhluk hidup di sini, kita nggak perlu ngerombak yang fatal. Hanya ngerombak isi media, bukan ngerombak ya kalau isi media ya, ganti, upgrade gitu loh teman-teman. Tapi secara sistem pemipaan, secara flow, secara untuk oksigen, aerasi, backwash, BD stopper juga kita tetap kasih ya kan. Artinya kalau backwash ini bersih nggak perlu ngabisin air kolam, double wall dan lain-lainnya juga kita sudah prepare semua. Toh teman-teman, ini sekali lagi ya, selisihnya bagi beliau tidak seberapa. Artinya begini, kalau tanpa chamber ini hanya kolam-kolam tok yang dengan tadi saya bilang wis pokoknya estetik, reflection, ada batunya di sini tanpa filter. Dengan ada filter ini selisihnya nggak banyak. Ya mending sekalian seperti itu. Karena ini sekali lagi ya teman-teman ya, karena proporsionalnya kecil. Kalau ini kolamnya gede, misalkan 50 ton, ada filter konvensional dengan tidak, ya bedanya jauh sekali, karena pengalinya juga besar, seperti itu. Nah itu ya teman-teman, jadi saya jelaskan sedikit, bottom drain, wall skimmer itu di sana ada satu lagi juga. Tuh, ya. Di sana ada juga, jadi wall skimmernya ini ada 4 malahan ya. Semuanya dari bottom drain dan wall skimmer itu masuk ke chamber collecting yang pertama nih, di sini Val, paling ujung. Nah kenapa Pak filternya nggak dimentokin di sana? Di situ ada bak kontrol. Nanti bak kontrolnya kita finishing dengan decking kayu yang sama, biar nuansanya sama. Tapi yang penting tidak sulit atau tidak menyulitkan kalau suatu saat kita mau buka bak kontrol itu ya. Itu mungkin air dari lantai 2 dan sebagainya. Nah kemudian setelah dari chamber collecting 1, lari ke chamber 2 itu mekanik. Rencananya saya isi jet mat, AC mat yang disusun berdiri-berdiri dan berongga. Pak bagus mana nyusun jet mat tidur dengan berongga? Sekali lagi tergantung kebutuhan dan tergantung sistem atau apa yang mau dikejar di sebuah kolam itu. Kalau standarnya Blaze tidak pernah pasang tidur, selalu pasang susun berdiri dan berongga. Tapi bukan berarti Blaze yang paling benar atau saya yang paling benar. Pemipaan saya, plumbing pipe saya, settingan atau ibaratnya kalau koki itu punya resepnya atau masakannya, kita lebih efektif dengan berdiri dan berongga. Ya udah saya uji beberapa percobaan kolam di fasilitas Blaze juga. Kalau tidur seperti ini intinya apa ya, mungkin teman-teman supaya ada gambaran, kalau kita kan nyusunnya berdiri ya, cepet begini ya, terus dikasih rongga. Nanti contohnya kirim deh, biar teman-teman sambil dengerin saya ada sharing yang bisa bermanfaat. Kalau tidur seperti ini, cloggingnya itu intinya lebih cepat, apalagi untuk kolam-kolam yang outdoor. Tapi kalau berdiri berongga seperti ini, cloggingnya lebih lama, dan kalau mau bersihin dengan sistem backwash dan sistem collecting maintain yang kita siapkan, itu tinggal guyur dengan debit air besar atau nyemprotin dari atas, nggak perlu ngangkat-ngangkat jet matnya. Setelah dari chamber kedua, chamber ketiga itu langsung jet mat lagi juga. Harusnya kalau ada kolam koinnya yang ketiga ini diganti biologis gitu loh teman-teman. Kemudian pompa, kemudian jalur untuk pembuangan. Ya standar lah seperti itu. Kalau mau dibalik Pak atau apa bebas. Intinya susunannya seperti itu. C1 collecting, C2 mekanik, C3 mekanik, C4 pompa, C5-nya untuk maintain atau backwash. Ya kurang lebih sih ini kalau lihat progres ini baru 30% ya teman-teman ya. Jadi nanti besok tadi Mbah Yon dan Mas Kin sudah update, pemipaan udah beres Pak, backcasting udah beres, besok kita pengecoran. Material pengecoran dengan mutu K225 ya teman-teman, cukup sekali karena ini kolam ini kecil, tonasenya cuma sekitar 10 kubik ya, mungkin plus minus dengan filter ya 10-11 kubik dengan kedalaman cuma 30 cm air bersihnya.
tidak terlalu besar. Dan ini pengecoran pun juga kita nggak menggunakan ready mix karena sekali lagi mengingat teman-teman, satu akses, kedua ini kolam kecil. Kalau kita pesan satu mobil ready mix mau habis nggak habis bayarnya sama, kan sayang gitu loh. Buat customer kan juga bebannya malah lebih berat. Jadi kita cor dengan molen manual, tapi kualitas cor dan lain-lainnya kita bisa pastikan dengan standar ready mix juga bisa sama. Dan yang pasti secara konstruksi sipil dan lain-lain ini untuk jangka panjangnya juga sangat aman sekali. Nah, nanti saya akan kasih referensi ke customer beberapa dinding yang di spot sini ataupun kanan kiri kita bisa permainan lampu atau bisa permainan kasih seperti sekat-sekat, ditaruh bonsai atau apa. Intinya gampang lah kalau untuk masalah sekitarnya, dan kita terbiasa untuk semua project yang dikerjakan Blast secara konsep desain di luar kolam pun kita juga kasih masukan yang terbaik untuk customer. Tujuannya satu, supaya satu area ini selain ada kolamnya, selain ada kolam reflectionnya, maintainnya juga gampang, mudah, estetikanya enak dilihat, area sekitar dinding dan sekitarnya pun ini juga menjadi satu kesatuan yang sangat epic. Jadi dengan adanya pembuatan kolam ini, jangan sampai malah jadi jelek, tapi malah menjadi nilai plus yang orang, harapan saya turun dari lantai 2 ke lantai bawah ini. Nanti Noval coba shoot ini, Val, yang sekarang pasir-pasir sama koral dulu, Val. Nah, di sini ini kan nanti bisa ditaruh meja untuk kita santai ngobrol, untuk makan bersama juga bisa, view-nya ke kolam reflection gitu loh, suasananya jadi dapat. Nah, itulah salah satu ciri-ciri atau karakter Blast, teman-teman. Jadi mohon maaf, terkadang meskipun sudah tidak banyak, apalagi kalau yang luar kota dan luar pulau WA saya, Pak, saya minta mau buatin kolam Blast, tapi pokoknya kolamnya seadanya aja, Pak, sederhana aja. Pokoknya jangan yang bagus-bagus segala macam. Saya jujur bukan nggak mau, tapi memang itu bukan segmen yang kita tuju, teman-teman dan Noval. Justru harapan saya teman-teman yang panggil Blast atau customer yang panggil Blast itu punya imajinasi, punya selera atau punya taste yang memang sesuai dengan apa yang selama ini kita kerjakan, utamanya di bidang natural seperti itu. Mungkin awal cukup ya. Ini nanti besok kita vlog yang Semarang pertama ini ya, Semarang tahun ini baru pertama ya, sedih sekali teman-teman. Malah luar kotanya yang sudah rame ya, Surabaya ada 2, Pekalongan ada 2, Denpasar masih 1, Jakarta ini ada 2 baru lagi, kemungkinan nih Depok juga kalau udah oke, kita nggak lama juga malah luar kota semua. Padahal Blast di Semarangnya sepi, tapi disyukuri ya teman-teman ya. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin seleranya Semarang mungkin malah tidak dengan Blast, tapi intinya memang hampir di setiap tahun tuh lucunya Blast tuh markas besarnya di Semarang, tapi selalu pengerjaannya 90% itu di Jawa Barat, Jakarta dan luar pulau. Ya itulah yang saya bilang nggak tahu ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Yang penting kita syukuri, kita lakukan yang terbaik dimanapun itu. Nah sekali lagi teman-teman, pastikan tonton terus video-video kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you di video berikutnya. Bye-bye.